Aku tenang dan utuh tanpa memaksa apapun. Energi di antara kami kembali jernih dan lembut. Dengan caranya sendiri dan di waktu yang tepat. Dia merasa aman, rindu, dan memilih membuka blokiranku. Jika ini selaras dengan kebaikan kami berdua, semua mengalir mudah tanpa drama. Aku percaya aku layak dihubungi dengan penuh hormat. Stop dirasa, jangan lanjut mikirin kapan. Hai, aku Febriani Lia. Di sini kita akan banyak bahas tentang teknik-teknik manifestasi, rahasia alam semesta, dan juga mental health. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa kamu subscribe dulu. Nanti aku bakalan ngajak kamu untuk afirmasi dan visualisasi gimana caranya manifestasi untuk agar dia membuka blokiran dan juga cara let go-nya, cara keberhasilannya. Tonton videonya sampai selesai, jangan di skip. Oke, pertama fenomena diblokir. Kenapa justru makin sakit kalau dikejar? Saat kita diblokir, yang sakit itu bukan cuma kehilangan orangnya, tapi kehilangan akses, kehilangan kontrol, kehilangan kepastian. Bener gak? Otak langsung masuk ke mode ancaman. Makanya muncul dorongan pengen ngechat dari akun lain misalnya, pengen minta penjelasan, pengen nutupin rasa ditolak. Masalahnya mengejar itu lahir dari takut kehilangan, bukan dari cinta. Dan energi takut selalu kebaca, meski tanpa kata. Semakin kita memaksa klarifikasi, menunjukkan ketergantungan emosional, terlihat hidupku berhenti tanpa kamu. Justru disitulah yang di sana makin merasa tertekan, merasa bersalah atau terganggu, makin butuh jarak. Itulah kenapa mengejar bikin sakitnya double. 1, ditolak realita. 2, ditolak respon. Gini loh, prinsip energi yang ditekan sama dengan menjauh. Yang dilepas jadi mendekat. Yang ditekan jadi menjauh. Tekanan itu bisa bentuknya chat berulang, sindiran, afirmasi tapi penuh harap. Aku baik-baik aja kok, padahal nunggu respon. Energi dibaliknya adalah aku butuh kamu supaya aku kuat. Saat energi kita berubah, rasa aman muncul, magnet emosi bekerja. Orang lain merasa lebih bebas untuk mendekat. Ironisnya, banyak orang baru menghubungi saat kita sudah tidak menunggu, saat tidak berharap respon cepat, tidak lagi menggantungkan bahagia, karena di titik itu energi kita bilang, aku tidak menuntut, aku aman, kamu bebas memilih. Dan kebebasan itu justru mengundang. Bukan jarak yang menjauhkan kita, tapi tekanan. Dan bukan usaha keras yang mendekatkan, melainkan ketenangan. Blokir tidak sama dengan penolakan selamanya. Diblokir sering kita artikan sebagai aku nggak diinginkan. Padahal dalam banyak kasus blokir adalah cara seseorang menghentikan arus emosi, bukan memutus perasaan. Blokir bisa muncul karena emosi lagi penuh, bingung sama perasaannya sendiri, belum siap ngobrol tanpa konflik. Butuh tenang, butuh berpisah permanen. Kalau memang sudah selesai total, biasanya orang tidak reaktif. Justru yang masih ada rasa memilih blokir karena tidak kuat menahan gejolak. Jadi blokir lebih sering soal kondisi, bukan keputusan final. Blokir sama dengan kebutuhan jarak emosional. Kamu harus tahu itu. Setiap orang punya kapasitas emosi. Saat kapasitas itu penuh, respon alami manusia itu jadi mundur, menutup akses, menciptakan jarak aman. Blokir berfungsi sebagai rem, bukan pintu selamanya.
Dan jarak emosional itu dibutuhkan supaya emosi mereda, pikiran kembali jernih, reaksi impulsif berhenti. Masalahnya muncul karena jarak ini tidak dihormati. Karena saat kita memaksa masuk, orang di sana merasa tidak aman, tidak didengar, makin perlu menguatkan jarak. Nah, posisi kita tidak mengejar, tidak menutup hati, posisi paling berdaya. Tidak mengejar karena mengejar sama dengan memaksa timing, memikul emosi orang lain, merendahkan diri sendiri juga. Diam bukan berarti kalah ya. Diam adalah tidak mengeraskan diri, tidak membangun tembok defensif. Kita hadir dengan energi. Aku di sini tenang, kalau kamu kembali, aku siap berbicara dengan dewasa. Jadi aku tidak mengejar, karena yang tenang tidak perlu memaksa. Aku tidak juga menutup hati, karena yang utuh tidak takut terluka. Nah, kesalahan umum saat ingin dihubungi lagi. 1. Stalking berlebihan. Stalking sering disamarkan sebagai aku cuma butuh kabar dia. Padahal secara energi yang terjadi adalah pikiran terus tertambat ke dia. Bener gak? Jujur. Emosi naik turun tergantung aktivitasnya. Buka berulang kali. Stalking membuat otak kita tidak pernah benar-benar istirahat. Dan tanpa sadar kita mengirim energi aku masih mengawasi. Aku masih belum tenang. Ini menjadi keterikatan tetap hidup. Tapi bukan keterikatan yang sehat. Yang ada capek sendiri, cemas sendiri. Yang kedua, afirmasi tapi masih berharap hasil cepat. Afirmasi seharusnya menenangkan, tapi jadi kontraproduktif saat di dalam hati ada kok belum juga kejadian. Harusnya sekarang dia buka blokir. Kalimat boleh positif, tapi hatinya masih menuntut. Energi yang terbaca bukan keyakinan, melainkan aku belum percaya sebelum hasilnya kejadian. Ini bikin afirmasi sebagai alat kontrol, bukan pelepasan. Dan energi menuntut selalu berat, tidak magnetis. Yang ketiga, chat panjang penuh emosi. Walau belum dibuka, menulis panjang saat terasa melegakan, tapi kalau niatnya berharap dia baca dan luluh, kalau niatnya berharap dia mengerti luka kita, kalau berharap ada respon setelah itu, maka chat itu membuat beban emosi, membuat rasa bersalah, dan membuat tekanan terselubung. Orang yang melihat chat seperti ini biasanya merasa aku belum siap, ini terlalu berat, dan akhirnya chat diabaikan, jarak makin panjang. Bukan karena isi pesannya jelek, tapi karena timing dan energinya belum aman. Ya, pelajarannya bukan kata-katanya yang menjauhkan, tapi beban emosi di baliknya. Saat kita berhenti melawan, mengawasi, menuntut hasil cepat, dan berhenti menumpahkan emosi ke orang yang belum siap, disitulah energi kita mulai kembali ke diri sendiri. Dan dari energi yang utuh itu, komunikasi bisa lahir lagi. Oke, sekarang aku kasih tahu kunci manifestasi buka blokir. 1. Netral emosional, bukan dingin, tapi tenang. Netral emosional bukan berarti pura-pura nggak peduli, bukan berarti mematikan perasaan, dan bukan berarti juga menjadi cuek dan berlebihan. Netral itu artinya perasaan ada tapi tidak menguasai. Rindu ada tapi tidak mendorong tindakan impulsif. Sedih ada tapi tidak meminta diselamatkan. Saat emosi netral, energi yang keluar adalah aku stabil, aku aman dengan diriku. Ini penting, karena orang hanya berani membuka komunikasi saat mereka aman secara emosional. Tekanan emosional sama dengan sinyal bahagia, sedangkan ketenangan emosional adalah sama dengan sinyal aman. Oke, paham ya? Yang kedua, manifestasi berhenti bekerja saat hidup kita ikut berhenti. Fokus ke diri sendiri itu berarti rutinitas tetap dijalani, tubuh dirawat, bukan untuk pamer, tapi untuk mengembalikan pusat energi ke diri sendiri.
Saat hidup kita berjalan, energi menunggu menghilang, harga diri pulih, aura ketergantungan turun. Ironisnya, banyak orang baru muncul kembali saat mereka merasa dia baik-baik aja tanpa aku. Bukan karena dia ingin ditinggalkan, tapi karena mereka tidak lagi merasa dituntut. Yang ketiga, energi aku aman walau tanpa respon. Ini inti paling penting. Kalau di dalam hati masih ada, aku gak kuat kalau dia gak balas, aku butuh dia buka blokiran sekarang, maka energi yang terkirim adalah energi ketakutan. Energi yang bekerja justru yang bilang aku aman bahkan jika hari ini tanpa respon dia. Aku utuh bahkan tanpa kepastian. Di titik ini emosi jadi ringan, ekspektasi jadi turun. Magnet alami aktif karena energi aman itu menular. Orang cenderung mendekat ke yang tidak menekan. Sekarang aku mau kamu duduk tenang. Kita latihan pernapasan terlebih dahulu. Tarik napas pelan. Tahan. Hembuskan. Lalu ucapkan ini dalam hati. Aku aman sekarang. Aku tidak kehilangan diriku. Jika komunikasi ini untuk kebaikan kami, ini akan kembali dengan cara yang lembut. Diam sebentar. Rasakan lega. Saat aku berhenti menunggu respon, energi berhenti menekan, dan di ruang tanpa tekanan itulah komunikasi punya tempat untuk kembali. Sekarang izinkan diri kamu duduk nyaman lagi. Sudah? Tidak perlu memaksa perasaan apapun, cukup hadir di momen ini. Tarik napas perlahan lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Kita lakukan 2 kali. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, sekarang dengarkan ini. Boleh ikuti. Aku tenang sekarang. Aku aman di dalam diriku. Aku tidak mengejar, aku tidak menutup hati. Energi di antara kami menjadi jernih dan ringan. Jika komunikasi ini selaras untuk kebaikan kami berdua, ia akan kembali dengan caranya sendiri. Aku percaya, aku lega. Biarkan kata-kata itu turun ke rasa. Tidak perlu dibayangkan apapun dulu. Rasakan dulu aja. Oke. Sekarang kita visualisasi. Tidak perlu membayangkan wajahnya, tidak perlu percakapan, tidak perlu adegan apapun, cukup bayangkan rasa ini. Dada terasa lebih tenang, lebih lapang. Bahu terasa lebih rileks. Napas mengalir tanpa beban. Tidak ada yang harus dibuktikan. Rasakan seolah aku baik-baik saja hari ini. Jika pikiran tentang dia muncul, jangan ditolak. Cukup biarkan lewat seperti awan, kembali ke rasa lega. Sekarang tarik napas paling panjang yang pernah kamu bisa. Tahan sejenak, hembuskan perlahan. Oke, tarik napas yang panjang. Sebisa mungkin. Tahan.
hembuskan perlahan. Tarik napas lebih panjang lagi. Tarik napas. Tahan. Lepaskan. Dan ucapkan di dalam hati, aku sudah melakukan bagianku. Sisanya aku lepaskan. Saat siap, buka mata perlahan ya. Pelan-pelan buka mata. Manifestasi tidak bekerja lewat ketegangan, tapi lewat rasa aman yang kita izinkan tumbuh. Sekarang kita masuk ke let go ritual. 1. Pembukaan. Sekarang izinkan diri kamu berhenti sebentar. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dibuktikan. Pejamkan mata, tarik napas pelan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Melepaskan kebutuhan untuk dikontak. Ucapkan dalam hati dengan jujur. Aku ingin dihubungi. Tidak salah, tidak lemah. Lalu ucapkan dalam hati, tapi aku tidak lagi menggantungkan rasa amanku pada respon siapapun. Bayangkan kebutuhan itu seperti beban di dada. Dengan setiap hembusan nafas, beban itu perlahan melonggar dan turun. Rasakan ruang yang mulai terbuka. Setelah itu, menyerahkan hasil ke waktu terbaik. Sekarang kita ucapkan, jika komunikasi ini memang untuk kebaikan kami berdua, izinkan ia kembali di waktu yang paling tepat. Tidak hari ini pun tidak apa-apa. Tidak besok pun tidak apa-apa. Karena yang tepat tidak pernah datang terlalu cepat atau lambat. Sekarang tarik nafas lebih panjang. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Ucapkan dalam hati, aku sudah melakukan bagianku, sisanya aku lepaskan dengan percaya. Saat siap, buka mata perlahan. Saat kita berhenti memegang terlalu erat, hidup punya ruang untuk memberi. Tanda-tanda manifestasi bekerja. Manifestasi tidak selalu diawali dengan pesan masuk. Seringkali ia bekerja lebih dulu di dalam diri. Emosi yang stabil, tidak lagi ngecek HP tiap menit, tidak reaktif saat ingin dia, ada momen merasa aku baik-baik aja. Itu tanda energi sudah kembali ke pusat. Lalu dorongan mengejar menghilang. Niat kuat buat chat panjang itu reda, tidak ingin stalking, tidak ingin lagi mencari pembenaran. Saat keinginan memaksa hilang, energi tekanan ikut turun. Dan hidup terasa mengalir lagi. Fokus ke rutinitas, tidur lebih nyenyak, tertawa tanpa rasa bersalah, itu tanda besar. Manifestasi sudah berpindah dari kurang ke cukup. Rasa damai muncul tanpa kepastian. Belum ada respon, tapi hati tidak gelisah. Tidak lagi bertanya kapan. Di titik ini, manifestasi bekerja paling kuat. Dan ada sinkronisitas kecil. Misalnya mimpi, nama, hal tentang dia muncul tanpa dipaksa. Bukan ditafsir berlebihan, tapi disadari sebagai tanda emosi melembut. Jika memang dia yang selaras, komunikasi akan kembali tanpa paksaan. Dan jika bukan, yang lebih selaras akan datang tanpa harus membuatmu kehilangan diri. Manifestasi bukan tentang memaksa satu orang, tapi tentang memastikan kita berada di posisi yang tepat. Saat frekuensi kita sudah selaras, yang tepat akan menetap, yang tidak akan tergantikan dengan yang lebih baik.
Aku tidak kehilangan apapun, aku hanya sedang diarahkan yang paling baik untuk jiwaku. Oke, terima kasih sudah ada di part video terakhir ini. Terima kasih sudah memberi ruang pada diri kamu untuk tumbuh, untuk sembuh, untuk bisa terbuka, untuk bisa tenang. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku tahu ketika kamu punya niat, punya keyakinan, punya kepercayaan, itu adalah modal utama. Bagikan video ini ke semua orang yang kamu sayang, yang kamu kira dia juga butuh ini, yang mungkin dia juga ada di posisi ini. Bagikan, siapa tahu mereka juga membutuhkan. Berbagi manfaat biar kita tumbuh bersama. Komen, aku tenang, aku nyaman, aku layak dicintai. Terima kasih sudah menonton sampai di akhir. Aku Febriani Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.